Di mana Bert atau kekasih dari Tank Monida ternyata menolak uang dari manajer Tank Monida. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Oke, kita langsung masuk aja ya guys ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama, di mana jenazah Tank Monida kemarin itu sudah dipindahkan. Nah, proses pemindahan mayat artis Thailand Tank Monida ini aku bakal tampilin di sini, dilakukan sebelum proses otopsi kedua dengan penjagaan tuh yang super ketat. Dan artis Tank Monida ini dipindahkan dari mana sih? Dari rumah sakit lama itu Thammasat menuju ke rumah sakit baru. Rumah sakit baru ini yang akan melakukan investigasi otopsi yang kedua, dia itu di bawah Department of Special Investigation, jadi seperti FBI-nya Thailand. Jadi agak sulit untuk melakukan ikut campur dalam proses otopsi kedua ini. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi tentang hasil otopsi pertama yang diduga itu tidak linear atau tidak sesuai dan tidak transparan. Ngomong-ngomong soal kepolisiannya, sekarang kepolisian juga lagi diselidiki nih guys. Karena Komite Senat tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan dan Perlindungan Konsumen akan membentuk sebuah panel gitu untuk melihat gimana sih kinerja polisi waktu menangani kasus dari Tank Mo, karena melihat juga banyak banget kinerja polisi itu yang dikritik. Jadi mereka pengen tahu gimana sih penyelidikan polisi itu berlangsung seperti apa atas kematian dari Tank Monida ini. Pembentukan ini sekaligus diharapkan akan memanggil pejabat dari kepolisian, Non-Taburi, Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Polisi, dan Kantor Ilmu Forensik Kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai bagaimana mereka waktu itu menangani kasus dari Tank Monida ini. Nah, terus nih, Ibu Panida yang bikin heboh lagi, di mana beliau bilang beliau bisa menuntut kita nih para netizen yang bikin dia itu sakit hati. Jadi ibu mendiang aktris Tank Monida yaitu Panida buka suara soal gosip yang mengiringi cerita kematian dari putrinya. Panida mengaku telah mendengar beberapa cerita konspirasi mengenai kejanggalan-kejanggalan dari kasus Tank Monida ini. Nah, makanya dia itu sebel banget sama komentar miring yang bilang kalau misalkan ibunya matre atau dia itu muka uang doang gitu. Nah, atas tudingan-tudingan tersebut yang datang ke diri dia, Panida ini mengancam akan melaporkan pihak yang menyebar fitnah dan cerita bohong tersebut. Dia bilang gini guys, mulai sekarang saya akan menuntut orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan fitnah. Fitnah seperti tuduhan bahwa saya haus uang dan tidak mengkhawatirkan anak saya. Itu pokoknya kalau ada yang ngomong kayak gitu bakal dia tuntut. Kenapa dia bisa melakukan semua itu sih tiba-tiba? Karena katanya Ibu Panida ini mengaku udah habis banget kesabaran mendengar semua komentar yang pedas dan cerita yang bohong banget. Dulu ada yang bilang ibu muka uang, demi uang bukan demi anak. Mulai sekarang saya benar-benar akan mengambil tindakan seserius itu. Jadi sekarang Ibu Panida mungkin perasaannya lebih kesel ke netizen daripada ke orang-orang yang telah diduga melakukan sesuatu itu kepada anaknya sendiri. Oke, itu soal Ibu Panida. Sekarang aku mau lanjut ke bukti CCTV. Jadi di sini terkuak lagi nih guys, kalau ada bukti CCTV di mana saat kejadian itu terjadi, kok Getik dan Robert malah ketok-ketok ke rumah orang untuk minta izin cuci tangan gitu guys. Kalau kalian lihat di sini tertangkap di rumah warga, ada yang ngetok-ngetok minjem kamar mandi katanya mau cuci tangan. บ้านหนึ่งของบ้านเห็นไหมคะคุณโรเบิร์ตเนี่ยมาตรงประตูรั้วแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านซึ่งทางพี่เจ้าของบ้านบอกผมนอนอยู่ด้านในแต่ว่ายังไม่หลับพอได้ยินเสียงคนเรียกปุ๊บเขาบอกขอเข้าห้องน้ำผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไปเปิดประตูรั้วให้เขาเพราะน้องผู้ชายบอกขอเข้าห้องน้ำหน่อย นี่ชาวบ้านซอยท่าเรือพิบูลสงครามนี่น้ำใจดีทุกคนเลยนะฮะและต้องขอบคุณข้อมูลด้วยคือเขาบอกว่ากี่โมงเนี่ย เที่ยงคืน35ค่ะอันนี้รอบนี้เอามาขอทิชชู่นี่ไปแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเสร็จแล้วนะคะเสร็จละร้อยหลังไปเดี๋ยวหันมายกมือไหว้อีกทีหนึ่ง Nah, banyak yang curiga cuci tangannya untuk apa? Memang mereka itu habis ngapain? Kalau temannya tenggelam kenapa harus cuci tangan? Itu kan mencurigakan kan guys? Dimana itu masih belum ada pendapat jelas dari CCTV ini, belum ada klarifikasi juga. Jadi dari CCTV ini kita lengkap lagi ya guys. Dimana kemarin aku sempat bilang ya guys, Por dan Robert itu ditabiskan. Yang mana aku mencari tahu ditabiskan itu kayak gimana, terus apa yang dia maksud, kenapa dia melakukan pentabisan itu. Tapi kalau misalkan yang aku lihat ya guys, pentabisan itu bisa jadi kayak dia mengenakan jubah putih,
Terus biasa memang ada di Thailand, terus mereka nanti menyalakan lilin kuning, sembari duduk di lantai biara, mereka akan mulai kepalanya itu digunduli oleh para biksu di kuil tersebut. Setelah upacara selesai dilakukan, biasanya orang-orang yang habis ditabiskan dan habis digunduli itu harus mempersiapkan diri untuk hidup sebagai biksu pemula dan tinggal di biara selama 9 hari. Nah, aku nggak tahu apakah Paul dan Robert akan tinggal di biara selama 9 hari tersebut. Kalau di sini, kalau misalkan ditabiskan terus mereka adalah seorang remaja yang ada di internet sih, selain bermeditasi, mereka akan melakukan kegiatan selayaknya seorang biksu, seperti berdoa, membersihkan kuil. Lama waktu yang akan mereka habiskan untuk melakukan hal ini tuh 9 hari sesuai dengan angka keberuntungan di Thailand. Nah, tapi selain untuk menyucikan diri, ritual ini dimaksudkan untuk menghormati misalkan siapa yang meninggal. Nah, jangan-jangan mungkin maksud dari Paul dan Robert, mereka itu ingin menghormati Teng Mo yang baru aja meninggal, jadinya mereka memang ditabiskan di kuil tersebut. Kalau menurut kalian ada yang ngerti, boleh jelasin di bawah sini ya guys. Nah, terus juga aku mau share ke kalian, di sini ada info dari seorang content creator di TikTok yang seringkali dia itu live, dia bilang kalau misalkan pihak sana, nah pihak sananya tuh aku nggak tahu pihak siapa karena ini videonya tuh potongan doang. Kalau gigi Teng Mo itu rusak, tapi rusaknya itu kemungkinan karena Teng Mo di air terlalu lama terus dimakan sama ikan giginya. Jadi itu bener-bener nggak make sense banget sih. Banyak juga yang kesel kenapa kok ada ya orang yang bilang gigi Teng Mo tuh rusak bukan karena kekerasan tapi karena dimakan ikan. Makan gigi tu, dia kata ikan makan, dia kata manyak tu duduk dalam air, lepas tu manyak dalam air terlalu lama sampai bengkak, lepas tu ikan makan punya gigi. Dia cakap ikan makan gigi, ikan makan gigi, hati-hati korang pergi mandi, nanti ikan makan gigi, nanti bongak, nanti gigi kau nanti tak ada gigi kau. Sekarang yang disalahin tuh si ikan. Jadi aneh banget kalau pihak sana bilangnya kalau gigi Mo itu rusak bukan karena ada tanda-tanda kekerasan, itu karena ikan. Begitu juga kayak Mo biru-biru itu karena katanya kotoran di sungai Chao Phraya. Jadi menurut orang-orang itu nggak make sense banget dan aneh. Nah, untuk yang terakhir ini juga heboh banget, dimana Bert atau kekasih dari Teng Monida ternyata menolak uang dari manajer Teng Monida. Nah, manajer Teng Monida di sini itu bukan Getik ya guys, tapi manajer Teng Monida ini adalah manajer pertama Nida yang bernama P. Wood. Wood ini ingin memberikan uang kepada Bert sebesar 50.000 baht atau setara dengan 21,3 juta rupiah untuk membantu berbagai pengeluaran di acara pemakaman Teng Monida yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Bert tidak nyaman menerima uang yang akan diberikan oleh Wood. Bert kemudian meminta Wood dan semua orang menyumbangkan uang itu ke gereja dengan atas nama Teng Monida. Luar biasa banget ya hati dari Bert ini. Kerendahan hati Bert itu membuat dia beruntung banget telah mengenal orang-orang baik seperti Teng Monida dan Bert. Hatinya tulus, hatinya menyayangi Teng Mo, bahkan terlihat juga dia menyayangi Esther. So, sekian dulu bukti-bukti, dugaan-dugaan atau hal-hal yang aku udah rangkum kalian untuk sampaikan pada hari ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.